Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira, tidak ada kebaikan, fi katsirin min najwahum, dalam banyak berbisik-bisik. Jadi bisik-bisik, kasak kusuk itu tidak ada kebaikan. Illa, kecuali man amara bisodaqotin, siapa saja yang menyuruh untuk bersodakoh. Jadi kasak kusuk kalau nyuruh sodakoh itu baik. Ini di antara bentuk kasak kusuk itu adalah nyuruh sodakoh, ngerasani tonggoni dalam rangka mengumpulkan sodakoh. Boleh enggak? Boleh. Kemarin saya lihat tetangga sebelah golek utangan, lah nggo apa? Nggo tuku beras. Saiki awake dhewe piye carane supaya iso bantu supaya ora golek utangan nggo tuku beras. Boleh enggak semacam ini? Boleh. Nah, ini termasuk kasak kusuk, bisik-bisik yang dibolehkan ketika memerintahkan orang lain untuk bersedekah atau bekerja sama untuk bersedekah, meskipun awalnya dari kasak kusuk. Kasak kusuk itu bahasa Jawanya apa ya? Dari bisik-bisik. Ketika tahu tetangganya terlilit hutang, lalu kemudian kita kasak kusuk. Kemarin kasihan lu, kenapa ditagih debt kolektor? Sampai bengok debt kolektornya, kuncian dari dalam tidak berani nemoni. Nah, lalu kemudian bersama-sama untuk memecahkan masalah, itu saudara kita, itu jamaah kita. Gimana caranya? Utangnya kita bantu untuk dilunasi. Maka yang semacam ini, kasak kusuk yang begini boleh. Di kasak kusuk yang begini boleh, meskipun jarang terjadi. Ya, jarang terjadi kan? Kasak kusuk kok membayari utang. Ada enggak? Ada. Saya menemukan di masjid sebelah. Qadarullah, saya tidak ceritakan masjid mana, tapi dekat dengan kita. Di masjid sebelah itu ada jamaah yang sering ditagih utang. Dan ternyata tetangga jamaah masjid itu memperhatikan. Senin ada yang datang koperasi, Selasa ada yang datang, Rabu ada yang datang. Sasat bayare kuwi entek dienggo ngangsur. Sampai dia ngutang hanya untuk ngangsur. Kemudian warga itu kasak kusuk gimana menyelesaikan masalah dari tetangganya itu. Ini sungguh-sungguh terjadi. Lalu kemudian didatangi betul, ditanya, ternyata betul. Senin ada angsuran, Selasa ada angsuran, Rabu ada angsuran, komplit sudah. Dan itu koperasinya jauh-jauh semua. Koperasinya jauh-jauh semua. Maka kemudian warga di situ datang ke rumahnya, kemudian ditunjuk satu orang untuk menjadi perwakilan untuk menyampaikan siap membantu untuk melunasi hutang-hutang dengan syarat tidak utang lagi. Nah, dengan syarat tidak utang lagi. Dan ternyata jamaah itu siap. Nah, maka disiapkanlah kemudian sejumlah uang sesuai dengan hutangnya, dan setiap sore ditemoni. Salah satu petugas koperasi itu saya yang nemoni, karena memang jamaah minta saya yang nemoni. Untuk apa? Untuk dijelaskan tentang riba dan jangan datang lagi. Nah, Pak, ini kita lunasi dan besok jangan datang lagi. Nah, jadi memang orangnya juga dinasihati supaya ojo nawani meneh, karena bisa jadi nek ditawani meneh, ya, maka pihak koperasinya juga diceramai. Jenengan muslim, tahu riba, tahu. Nah, lo kok kerja di sini? Kepepet Pak, ya besok cari kerjaan yang benar, tinggalkan koperasi. Nggih, bilangnya gitu. Nah, enggak tahu metu tenan apa ora ngerti. Tapi kita hanya istilahnya menyampaikan sesuai dengan pengetahuan kita. Alhamdulillah hutangnya lunas. Awalnya dari mana? Kasak kusuk. Boleh enggak? Boleh. Karena itu kasak kusuk untuk menggalang dana bersedekah.
Maka di sini disebutkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Tidak ada kebaikan dalam banyak kasak kusuk, bisik-bisik kecuali untuk menyuruh bersedekah. Dan saya lihat di kasus yang tadi saya sampaikan, itu inisiatornya adalah orang yang berpengaruh. Kalau bukan orang yang berpengaruh, sulit loh ini. Kasak kusuk untuk menggalang dana ngelunasi utangnya tonggone. Nah, ini butuh orang yang berpengaruh. Kalau bukan orang yang berpengaruh, nggak bisa. Orang seperti saya dari kalangan wong cilik begitu, wah kowe gitu kan. Maka itu butuh orang-orang yang berpengaruh. Nah, kalau di sini siapa nih kira-kira yang berpengaruh ini? Oh iya. Jadi memang dibutuhkan orang-orang yang berpengaruh seperti itu. Karena pripun, Pak? Oke. Jadi nanti itu bisa didengarkan dan bisa diikuti yang lain. Karena kalau yang kasak kusuk dari kalangan wong cilik itu untuk kemudian menggerakkan sedekah itu mungkin bisa apa tidak? Sulit. Sulit. Tapi kalau orang-orang yang berpengaruh, yang berwibawa, yang punya usaha nyontoni, yang lain nderek. Karena yang berpengaruh ini ada di depan dan memberi contoh. Tapi kalau wong cilik gitu kan, pripun, Pak? Yakin, dicuekin. Opo iso? Nah, baik. Jadi disinilah monggo kalau mau kasak kusuk dalam rangka bersedekah itu boleh. Jadi Al-Quran mengatakan, nanti bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan dalam kasak kusuk, dalam bisik-bisik kecuali memerintah untuk bersedekah. Illa man amara bisedaqatin, kecuali memerintah orang lain untuk bersedekah. Saya pernah di satu kajian, satu taklim mopel muter, itu satu saat sampai di rumah salah seorang jamaah anggota. Itu rumahnya masih terbuat dari bambu, gedek, masih terbuat dari gedek. Kemudian kasak kusuk rerasan gimana untuk membangunkan rumah. Siapa inisiatornya? Orang yang berpengaruh di kajian itu. Nah, saya tidak punya pengaruh apa-apa, saya datang cuma ngisi pengajian saja. Dan ternyata apa? Ternyata betul bisa terkumpul untuk membangun rumah. Sampai orang yang punya rumah itu tidak tahu kalau rumahnya mau dibangun. Tahu-tahu material datang. Bingung, kula mboten pesen. Dan kemudian dikasih tahu kalau itu dari teman-teman pengajian. Dan alhamdulillah yang tadinya gedek berubah menjadi apa kalau bukan gedek? Tembok. Nah, berubah jadi tembok. Baik. Itu contoh-contoh bisik-bisik untuk memerintah bersedekah atau menggalang donasi, itu boleh. Pripun? Oh iya, baik. Monggo rasan-rasan boleh untuk menggalang sedekah. Sudah punya ilmu diamalkan. Ya? Ya. Tinggal orang-orang yang berpengaruhnya untuk punya inisiator, karena kalau yang senang buri mau usul ya agak berat. Nah, baik. Jadi itu beberapa hal yang pernah saya jumpai di jamaah pengajian saya. Satu kasus yang terlilit hutang, satu kasus yang rumahnya tidak layak dan kaget itu yang punya rumah karena tiba-tiba material datang padahal enggak pesen.